Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang etika dan tantangan bisnis menggunakan teknologi informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfnafilah, NIM 2203010044. Nama saya Hakimah Rustiana, NIM 2203010025. Apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama yaitu teknologi informasi. Jadi apa sih hubungan teknologi informasi dan bisnis? Yang kedua yaitu etika. Apa sih etika itu? Dan yang ketiga yaitu tantangan. Jadi apa sih tantangan terbesar dalam bisnis? Kalian tahu nggak apa itu teknologi? Nah, teknologi adalah sarana yang diperlukan manusia untuk bertahan dan memberi kenyamanan hidup. Dan informasi adalah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Hubungan teknologi informasi dan bisnis. Bisnis dan teknologi informasi pada zaman sekarang ini sudah tidak bisa dipisahkan karena semua jenis bisnis menggunakan teknologi informasi. Contohnya saja dalam hal pemasaran, kita tentu saja memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk kita. Etika bisnis. Etika adalah aturan atau tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman suatu individu dalam melakukan perbuatan. Jadi, kita bisa tahu suatu hal itu baik atau salah, benar atau salah dari aturan atau kebijakan yang berlaku. Bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Prinsip-prinsip etika teknologi. Yang pertama yaitu proporsional. Hal baik yang dicapai teknologi harus melebihi resikonya. Yang kedua yaitu persetujuan berdasarkan informasi. Mereka yang terkena dampak dari teknologi harus memahami resikonya. Yang ketiga yaitu keadilan. Manfaat beban teknologi harus disebarkan secara adil. Dan yang terakhir yaitu minimalisasi resiko. Teknologi harus diimplementasikan dengan sedemikian rupa untuk menghindari semua resiko yang tidak perlu ada. Prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Contoh penerapan etika. Produksi.
menyajikan informasi valid mengenai kegiatan produksi, dan menggunakan informasi semaksimal mungkin dalam kegiatan produksi. Distribusi, memastikan distribusi tersampaikan secara akurat menggunakan teknologi informasi yang ada. Konsumsi, menjamin kualitas pada konsumen dan membuka layanan pengaduan konsumen agar informasi keluhan tersampaikan ke produsen. Tantangan adalah sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi, di dalam bisnis pasti ada banyak tantangan dan kita harus menghadapi tantangan tersebut dengan berani. Beberapa tantangan bisnis menggunakan teknologi informasi. Salah satunya yaitu yang pertama, perkembangan teknologi. Salah satu tantangan bisnis di era digital adalah harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berkembang. Sebagai pemimpin, kita juga harus memiliki karakter pemimpin yang mau terus belajar dan belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat membawa bisnis Anda semakin maju dari bisnis lainnya. Yang kedua yaitu semua serba cepat. Masyarakat yang hidup di era digital tentu menginginkan sesuatu yang serba cepat dan praktis. Caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis Anda bisa kalah dari persaingan. Yang ketiga yaitu arus informasi. Tantangan bisnis yang perlu Anda perhatikan yaitu derasnya sebuah arus informasi. Apabila Anda tidak bisa memanfaatkan situasi, hal ini dapat berdampak buruk terhadap bisnis Anda. Namun, apabila Anda menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis Anda melalui saluran informasi digital pada saat ini seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya, maka keuntungan pada bisnis Anda akan bertambah. Yang keempat yaitu kurangnya inovasi. Jika Anda tidak memiliki banyak inovasi dalam mengembangkan bisnis Anda, tentu perusahaan akan berjalan dengan sulit karena pebisnis tidak dapat melakukan perkembangan bisnis dengan baik. Dan yang terakhir yaitu zero surveillance. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, tentu bisnis dapat lebih mudah dilakukan dan kontrak dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan lainnya. Namun, tantangan bisnis yang kerap selalu terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau disebut zero surveillance, di mana pemilik bisnis melakukan komunikasi dengan karyawannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Secara definisi, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang, dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen, dan pengumpulan data secara otomatis. Pada konteks yang lebih luas, e-commerce disebut sebagai bagian dari e-bisnis. E-bisnis mengacu pada semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dan tidak terbatas pada hanya kegiatan jual beli saja. Kegiatan yang termasuk dalam e-bisnis secara umum merupakan bagian dari value chain perusahaan atau kegiatan yang mendukung proses jual beli yang penting dalam menunjang kesuksesan sebuah e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada beberapa jenis. E-commerce yang paling sering dipilih antara lain yaitu yang pertama, e-commerce business to business.
Jenis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran dan yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang kedua yaitu e-commerce business to customer atau B2C. Jenis e-commerce B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen, ya tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Yang ketiga yaitu e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce consumer to consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang keempat yaitu e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Manfaat e-commerce. E-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Hal ini sudah jelas karena terdapat beberapa manfaat e-commerce yang diberikan baik kepada pemilik usaha ataupun konsumen. Manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik perusahaan untuk dapat menjual produk mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak, seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Contoh, perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa membuka toko di negara tujuan. Yang kedua yaitu pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang di penjualan ataupun distribusi, akan tetapi dalam beberapa kasus banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang.
Yang ketiga yaitu pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Manfaat keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama yaitu belanja 24 jam. Manfaat e-commerce yang satu ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Berbeda dengan toko yang biasanya tutup pada jam malam seperti toko buku yang hanya terbuka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Toko buku online dapat terbuka untuk pengecekan dan pembelian 24 jam selama 7 hari atau non-stop. Perbedaan waktu karena lokasi wilayah yang berbeda bukan kendala dalam melakukan e-commerce. Yang kedua yaitu menghemat waktu. Tidak perlu datang ke toko dalam membeli produk langsung, cukup membuka website, barang dapat langsung dipesan dan barang pun dapat dikirim ke alamat yang dituju. Yang ketiga yaitu barang atau jasa semakin murah. Manfaat e-commerce yang terasa sangat dirasakan oleh konsumen adalah mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasional sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Juga bila dibandingkan dengan membeli secara konvensional yang harus datang ke toko, pembeli harus mengalokasikan biaya transportasi, parkir untuk beberapa pembeli dalam membeli sesuatu disertai dengan membeli makanan atau minuman, dan biasanya pembeli cenderung akan membeli barang-barang lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Yang keempat yaitu konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya e-commerce khususnya berbasis online, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus. Dengan klik berbeda dengan toko biasa, Anda harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus, apalagi yang berbeda toko. Dengan e-commerce, Anda tinggal buka komputer dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online. Cari yang murah tanpa harus berpindah tempat. Contohnya dengan membuka Lazada, Tokopedia, OLX, dan toko online lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembeli lintas batas. Dengan adanya e-commerce, pembeli mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke luar negeri. Contoh, membeli dapat memesan sepatu Nike Super original dari USA tanpa harus ke Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kami tentang etika dan tantangan bisnis teknologi informasi pada bab 5. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.